serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasan terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang dan terus mengupload video kesayangan Anda tentunya ya guys. Video ini dimulai saat semua orang duduk untuk sarapan dan Gangga juga menurut. Mereka memberinya hidangan vegetarian. Melihat Gangga melamun dan tegang, Rahat bertanya padanya apa yang terjadi. Gangga mengatakan bahwa dia merasa tenang berada di sini dan berterima kasih kepadanya. Gangga berkata mereka semua seperti saudara perempuannya. Dan semakin cepat dirinya mendapat pekerjaan, semuanya akan baik-baik saja. Rahat bertanya apakah dia tidak ingin memenuhi impiannya tentang pendidikan. Gangga mengatakan saat ini hanya membutuhkan ketergantungan finansial, sehingga ketika anaknya lahir, dia dapat memenuhi kewajibannya. Rahat mencoba berbicara tentang pentingnya pendidikan. Gangga mengatakan bahwa dia berpikir tentang saat ini dan sekarang harus mulai bekerja, sehingga dia tidak perlu mengambil bantuan apapun dan begitu situasi keuangan membaik, dia dapat melanjutkan pendidikannya lagi. Rahat bertanya pada salah satu dari gadis-gadisnya apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk Gangga. Rahat lalu meminta Gangga untuk berdandan sehingga dia bisa ikut dengannya saja ke rumah sakit hari ini. Saat Supriya menghentikan pekerjaannya karena Sagar menunjukkan kondisinya yang rapuh, Supriya bertanya apakah dia merasa dirinya hanya harus beristirahat. Sagar memberinya lebih banyak nasihat tentang wanita hamil, juga memberinya pengetahuan tentang bagaimana seorang wanita hamil harus bahagia dan damai. Supriya tegang mengatakan bahwa ketika Gangga juga dalam keadaan ini, seharusnya dia juga diurus seperti itu. Supriya bertanya apakah dia tidak berpikir siapa yang akan merawatnya dan bagaimana keadaannya. Apakah Gangga makan dan beristirahat dengan benar atau tidak? Sagar kemudian menjadi tidak nyaman. Supriya mengatakan bahwa dirinya peduli pada Gangga karena dia telah berdiri di samping mereka melalui suka dan duka, mendukung mereka ke segala arah dan mereka meninggalkannya saat Gangga sangat membutuhkan mereka. Di lantai bawah, pertarungan Prabha dan Pak Koki bergema di seluruh rumah. Prabha berteriak agar Madhavi keluar. Supriya dan Sagar turun juga. Prabha terhina dan berteriak, bahkan pelayan meneriakinya. Madhavi bertanya ada apa? Prabha mengatakan bahwa dia dihina oleh Koki dan dituduh berbohong. Kanta datang dan bertanya ada apa. Pak Koki mengatakan bahwa dia bertemu Sudha di pasar dan sudah memberitahu mereka bahwa Gangga tidak tinggal di asrama. Pak Koki menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana tidak ada yang tahu sekarang di mana Gangga berada. Semua tercengang dan terkejut. Pak Koki mengingatkan mereka bahwa Prabha berbohong dan bahwa sebenarnya Gangga bahkan tidak ada di asrama dan Prabha bahkan tidak bertemu dengannya. Madhavi bertanya pada Prabha apakah yang Koki katakan adalah kebenaran. Prabha diam. Madhavi mulai menegurnya karena cara dia berbohong dan berbicara tentang bagaimana Gangga tidak diizinkan tinggal di asrama. Pak Koki menunjukkan bagaimana Prabha meracuni mereka dan pikiran mereka tentang Gangga. Kanta bertanya padanya mengapa dia melakukan ini. Prabha mengatakan bahwa berpikir seperti ini, dia pergi mencari Gangga.
karena dia pasti telah menghancurkan hidup mereka, tetapi mereka tidak akan berpaling dari Gangga. Kanta meminta dia untuk tidak melakukan drama apapun dan benar-benar menceritakan apa yang terjadi. Prabha mengatakan kepadanya bahwa dia bertemu Gangga di tempat taksi. Semua terkejut mendengar ini. Saat Sagar turun menanyakan apa yang terjadi selanjutnya, Prabha menunjukkan betapa tegangnya dia hanya mendengar namanya dan karenanya merahasiakannya. Prabha mengarang cerita tentang pertemuan Gangga di halte bus, di mana seorang pria datang menemuinya yang dia lihat dengan penuh kasih dan meletakkan kepalanya di pundaknya. Prabha mengatakan bahwa pria itu menyeka air matanya dan kemudian mereka berbicara. Setelah itu dia duduk di mobilnya dan pergi. Mereka terkejut mendengar ini.